Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sahabat pengangguran dimanapun Anda berada. Bersama Musa Jafam kita kembali berjumpa. Dan di kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang perawatan pohon anggur, di mana setelah kita membuat persemaian, sambung pucuk, sambung sisip, lalu kita pindahkan ke planter bag atau pot, atau sebagian kita tanam di tanah, maka kita harus selalu mengawasi dan merawatnya dengan baik agar bisa tumbuh berkembang menjadi tanaman anggur yang bisa maksimal hasilnya di kemudian hari. Dan ini adalah anggur kita yang sudah kita pindahkan di planter bag, kita sambung pucuk dan sudah berhasil. Ini nanti akan kita lakukan perawatan sebagaimana dengan yang lain yang di dalam persemaian maupun yang sudah masuk di polybag. Cukup bagus untuk yang di planter bag, sambung pucuk berhasil dan sudah tumbuh tunas seperti ini. Dan ini adalah sambung sicip yang kita lakukan dan nanti kita lakukan perawatan juga sebagaimana dengan anggur-anggur dalam bibit ini. Bibit yang kita siapkan, apalagi ini yang masih kita awetkan karena belum kita buat untuk bibit, maka kita harus melakukan perawatan agar tidak kering batang-batang ini, yaitu dengan kita menyiram dengan air biasa seperti ini secara berkala. Yang penting tidak kering untuk medianya atau tanahnya ini, sehingga kebutuhan air bagi batang-batang yang akan kita jadikan bibit ini masih tercukupi dengan adanya tanah yang sudah basah ini. Kita harus mengawasi terus dan kita tetap buat basah. Dan ini juga yang sudah kita semai di dalam polybag seperti ini. Ini akan kita rawat dengan penyiraman secara berkala seperti ini. Kita awasi jangan sampai kering agar tidak kering juga batang-batang bibitnya. Dan setiap kali sudah tumbuh tunas akan kita pindahkan, kita kenalkan dengan sinar matahari. Jadi untuk perawatan bibit dalam persemaian seperti ini hanyalah satu, dengan penyiraman secara berkala agar tidak terlalu basah dan juga tidak terlalu kering. Kita kontrol dan kita tambah air bila mana sudah hampir kering seperti ini. Lalu untuk yang sudah bertunas seperti ini, apalagi yang sudah kita sambung pucuk seperti ini, maka setiap tunas baru harus kita buang. Karena apa? Akan mengganggu pertumbuhan tunas barunya. Saat ini kita fokus pada pertumbuhan sambung pucuknya, maka tunas-tunas di bawah entres harus kita buang seperti ini. Dan ini untuk sambung sisip yang sudah kita pangkas setelah tumbuh tunasnya seperti ini. Dulu kita pangkas, pertumbuhannya bagus, maka yang ini juga akan kita pangkas agar nutrisi fokus pada sambung sisip yang sudah tumbuh tunas barunya. Kita buang seperti ini agar nutrisi fokus pada sambung sisip yang sudah tumbuh tunasnya. Dan ke depan akan kita pindahkan ke media yang lebih luas agar lebih subur di kemudian hari. Dan ini pohon anggur dalam planter bag kita sambung pucuk dan sudah tumbuh juga. Maka tunas-tunas baru di bawah entres harus kita buang agar nutrisi fokus pada entres yang sudah tumbuh. Sama seperti ini, kita sambung pucuk, juga tumbuh, kita buang tunas-tunas barunya dengan tujuan agar nutrisi fokus pada entres yang sudah tumbuh tunas. Varian Jupiter teman-teman. Ini juga satu lokasi ada 2 tunas. Kita nanti pilih yang mana, yang penting kita tumbuhkan dulu dan kita buang tunas-tunas barunya yang di bawah entres. Sama tujuannya agar nutrisi fokus pada batang atau entres yang tumbuh tunasnya. Semoga dengan membuang tunas-tunasnya ini nanti nutrisi fokus pada tunas atau entres yang sudah tumbuh tunas, sehingga pertumbuhan bibit atau anggur kami akan lebih maksimal. Dan ini yang sudah kita tanam langsung di tanah
Juga kita buang tunas-tunas di bawah entres yang tumbuh tunasnya. Semua akan kita buang dengan harapan entres yang sudah tumbuh menjadi varian import ini akan menjadi tanaman anggur import yang lebih maksimal di kemudian hari. Semoga ke depan bisa lebih subur dan cepat pertumbuhannya sehingga bisa dibuahkan secepatnya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Banyak kurang dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.